wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah dengan izinnya Allah memberikan kebaikan kepada kita untuk sama-sama menghadiri tempat yang mulia ini dalam rangka untuk sama-sama kita mempelajari Al-Quran, ngaji bareng tafsir Al-Quran, yang semoga apa yang akan kita pelajari ini menjadi bekal untuk kita baik di dunia ataupun di akhirat. Namun sebelum kita melanjutkan kajian kita, maka seperti biasanya kita baca surahnya terlebih dahulu. Kita masih membaca surah Al-A'la. Oleh karena itu apabila ada kesalahan dalam bacaan kita atau apabila di sana ada kekurangan, kekeliruan, maka luruskan bacaannya agar bacaan kita sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Seperti biasanya, saya akan baca dahulu, kemudian dengarkan, setelah itu ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, saya ulangi ya. Jangan sampai memantul di al-rabbikal a'la ya. Jangan sampai membaca rabbikal a'la ya, le-nya hilangkan. Tidak ada rabbikal a'la, le-nya tidak ada. Rabbikal a'la. Kita ulangi. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa.
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى saya ulangi, jangan sampai ada pantulan fadzakir re-nya hilangkan, okay? Jadi jangan fadzakirin, fadzakir re, enggak ada re. Jadi tidak ada re. Saya ulangi, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nah, baru huruf kafnya zik, ada udara yang keluar, dzikra, okay. Jadi bukan dzikra tapi dzikra, ada udara yang keluar. Kemudian ayat selanjutnya, sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ya, ini perhatikan kembali, membaca thumma jangan di hurufnya jangan diseret atau ditarik memanjang, ya. Jadi bukan thum itu memanjang hurufnya, tapi pen langsung thumma. Jadi tidak thumma, bukan thum. Nah, ini namanya apa ya? Namanya melar, ya, hurufnya melar. Jadi huruf tidak melar. Kita ulangi, ya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka.
wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, huruf ba ada pantulan wa abqa. Okay. Kita ulangi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bacaan surah Al-A'la. Semoga apa yang kita baca, setiap huruf dari apa yang kita baca bernilai kelipatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi kebaikan bagi kita baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam Jumat yang kemarin kita sudah membahas ayat yang ke berapa, Pak? 12, 13. Gimana bunyinya? 12, 13 gimana bunyinya? Ayat yang ke 12, 13. Ini enggak ada nomornya ya di bukunya. Ini di sini ada ayat nomornya ini. Saya buka dulu. Ya, ini ada nomornya ini. Ya, ini ya. Ya, kemarin kita sudah membahas ayat yang ke-12, 13. Bunyinya alladzi yaslan naral kubra, kemudian thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ya. Dua ayat ini adalah ayat untuk orang-orang yang apa? Yang tidak mau menjawab dari seruan dakwah, atau dua ayat ini adalah akibat dari efek orang yang menjauhi terhadap dakwah atau nasihat ya. Jadi orang yang tidak mau menerima nasihat, orang yang tidak mau menerima ajakan dakwah, maka akibatnya adalah dua ayat ini. Alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wala yahya. Ya, ini adalah akibatnya ya, akibat yang ditimbulkan terhadap orang-orang yang menolak nasihat, orang-orang yang menolak dari dakwah ya. Nah, kemudian ayat yang akan kita bahas ini ya, ayat yang ke-14, 15 nih. Ya, kalau cukup sampai ayat 15, tapi kalau tidak cukup ya sampai ayat 14 saja. Adalah ayat yang akan membahas, atau adalah ayat yang membahas, menjelaskan tentang orang-orang yang dapat mengambil manfaat ya daripada ayat sebelumnya, dari ayat yang ke-9 ya. Jadi masih ada kaitannya sebenarnya ya. Jadi ayat yang ke-14, 15 ini adalah ayat yang membahas tentang apa yang didapatkan dari orang-orang yang menerima nasihat ya. Kalau di ayat yang 9 ya, beberapa minggu lalu, fadzakir
inna fa'atid dzikra, maka sayadzakkaru may yakhsha. Nah, ini ayat yang ke-10 yang menjelaskan orang-orang yang memiliki rasa takut dia akan ingat gitu ya, dia akan menjawab seruan itu. Nah, terhadap orang-orang yang menjawab seruan itu dampaknya apa? Ya, efek yang akan dia lakukan itu apa? Nah, ini di ayat yang ke-14, 15 dijelaskan bahwa ini menjelaskan terkait dengan hasil dari apa yang orang menerima nasihat ya. Nah, di ayat yang ke-14 ini diawali dengan sebuah kata ya, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang tazakka ya. Orang yang tazakka ya, orang yang suci, mensucikan dirinya ya. Di ayat ke-14 coba kita buka ya. Ya. Qad aflaha man tazakka, kita buka dulu di bukunya kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntunglah man tazakka, orang yang mensucikan dirinya. Ai qad faza wa rabaha, maksudnya adalah orang yang menang atau orang yang sukses, wa rabaha dan beruntung. Man tahara nafsahu, siapa dia? Siapa orang yang beruntung? Siapa orang yang sukses itu? Man tahara nafsahu, yaitu orang yang mensucikan dirinya. Wa naqaha, ya sama ya, wa naqaha, mensucikan dirinya, minasyirki, dari kesyirikan, wa dzulmi, dan kezaliman, wa masawail akhlak, dan akhlak yang jelek ya, akhlak yang buruk. Kita baca sampai selesai dulu ya. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, ayat yang ke-15 ya. Wa dzakara asma rabbih wa fa shalla, dan menyebut nama Rabbnya, fa shalla, maka kemudian dia salat ya. Ai ittasofa bi dzikrillah, maksudnya adalah bersifat bi dzikrillah ya, dengan zikir Allah, jadi orangnya selalu berzikir kepada Allah. Wan sabagha bihi ya, wan sabagha bihi qalbahu ya, dan menautkan, selalu terpaut ya, selalu terpaut hatinya itu untuk berzikir kepada Allah. Fa'aujaba lahu dzalikal amal, sehingga dia mewajibkan dirinya untuk beramal bima yardallah, terhadap apa yang Allah ridhoi. Khususan, secara khusus as-shalah, yaitu salat. Allati hiya, yang salat itu mizanul iman, timbangan keimanan. Fahada ma'nal ayatul karimah, maka inilah makna ayat yang mulia. Wa amma man fasara qauluhu, sedangkan mufasir, sedangkan para ahli tafsir yang menafsirkan firman Allah di ayat yang ke-14 ini dengan kata-kata tazakka bima'na akhraja zakatul fitri, yaitu mengeluarkan zakat fitri, mengeluarkan zakat fitrah. Sedangkan wa dzakara asma rabbih fa shalla, di ayat yang ke-15, wa dzakara asma rabbih fa shalla, dan menyebut nama Tuhannya, fa shalla, maka kemudian salat, maksudnya annahu sholatul id, maksudnya itu adalah salat id ya. Jadi salat apa yang ada, salat yang ada zakat fitrinya, salat apa? Salat Idul Fitri ya, tadi ya sudah yang ada zakat fitrinya namanya salat Idul Fitri. Jadi maksudnya seperti itu. Fa innahu wa in kana dakhilan, maka sungguhnya meskipun secara lafadz itu termasuk ya, wa ba'du juz'iyatihi ya, akan tapi itu hanya sebagian maksudnya saja, falaisa huwal ma'na wahdahu, dan itu bukan makna yang, bukan hanya itu saja artinya gitu. Ya, saya akan jelaskan.
Baik, kita kembali di ayat yang ke 14. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang aflah. Itu kita sering mendengar kata-kata falah ya, setiap 5 kali sehari. Ya, hayya 'alal falah artinya apa? Artinya menang. Menang, sukses ya. Menang ataupun sukses. Menang itu pasti sukses bukan Pak? Menang ya pasti sukses ya. Kalau menang ya pasti sukses gitu. Nggak ada gagal ya. Makanya kan seruan sholat hayya 'alal falah berarti kita itu diajak untuk ya mencapai kemenangan, untuk sukses. Jo, nek sukses jo rene gitu kan gitu. Bahasa kita gitu kan. Nek sukses rene ini, oke kepengen sukses rene ning masjid ya, sholat bareng. Nah, itu kan kayak gitu bahasa kita gitu. Itu kan seruannya gitu. Nah, ayat yang ke-14 ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan sebuah kata yang menjadi idaman semua manusia, ya. Sudah yang mengawali sebuah kata dengan kata-kata yang impian semua manusia, yaitu apa? Sukses gitu. Qad aflah. Apalagi ini kata-katanya aflah lagi ya. Bukan falah. Kalau falah itu kan sukses, kalau aflah itu di atasnya lagi. Ya, apa di atasnya? Aflah itu ya paling sukses gitu. Kalau falah itu sukses, tapi kalau aflah sudah paling sukses gitu ya. Qad aflah, sungguh telah paling sukses. Ya sukses ya. Ya sebagian orang mendefinisikan yang namanya sukses itu kan ya dengan materi ya. Dengan sifatnya materi. Oh si fulan, si A ini mobilnya banyak, sukses dia gitu. Mobilnya ada 10 ya, ukurannya seperti itu ya. Apa mobilnya itu besar-besar semua, bis maksudnya. Atau si fulan ini buka toko sudah sampai ada 16 cabang seluruh Indonesia, Masya Allah, sukses dia. Wah. Atau sebagian lagi mengatakan Masya Allah ini si fulan sudah punya 6 hektar tanah sawah, sudah semuanya ditanami dengan pohon yang sangat menghasilkan, luar biasa, sukses dia itu. Oh si bapak ini punya istri sukses. Sukses kok gitu. Nah itu ukuran manusia ya. Manusia itu mengukur sesuatu kesuksesan itu ya dengan sifatnya yang seperti itu gitu. Sifatnya materi gitu ya, materi. Kalau ada orang misalnya seorang rajin ke masjid, rajin ke tempat pengajian, malam Jumat rajin ke sini atau malam Selasa ya, malam Selasa, Ahad pagi. Kemudian dia sering datang ke tempat pengajian, rajin sholatnya itu bukan main gitu. Akan tapi secara duniawi dia tidak ada gitu. Ya orang mengatakan ya dia ada nggak orang yang mengatakan wah dia sukses itu nggak ada nggak? Ya jarang ya orang mengatakan begitu gitu. Padahal sholatnya itu tidak pernah ketinggalan sama sekali dari sejak imam itu takbiratul ihram ya. Ketika imam itu membaca Allahu Akbar dia sudah ada di belakang, Masya Allah. 5 waktu gitu. Tapi nggak jarang orang mengatakan wah dia sudah sukses itu, nggak ada mungkin ya. Hampir rata-rata nggak, semua itu orang mengukur kesuksesannya itu ya dengan duniawi tadi gitu, sifat-sifat duniawi. Nah, sangat jarang sekali. Nah terus nah definisi sukses itu ya bagaimana gitu. Oleh karena itu ya untuk mendapatkan definisi sukses yang tepat, yang benar ya kita kembalikan definisi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam mendefinisikan sukses yang sebenarnya itu seperti apa? Ya kita kembalikan kepada yang punya kata-kata aflah ya. Orang paling beruntung ya. Kita kembalikan kepada Allah ya. Kalau definisi sukses
Itu menurut manusia ya bisa salah, bisa benar itu kan. Ya tergantung orangnya gitu, bagaimana posisi dia gitu. Tapi kalau kita kembalikan definisi sukses itu kepada Allah yang memiliki kata-kata aflah, yang memiliki Al-Quran, itu sudah pasti tidak akan salah. Sudah pasti dia itu akan berlaku sepanjang masa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan sukses itu dalam ayat ini ya, membawakan dengan 3 kriteria. Ya, 3 kriteria. Qad aflah, sungguh telah beruntung, sungguh pasti orang itu paling beruntung. Siapa? Nah, ini disebutkan dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Apa itu? Man tazakka, ini yang pertama. Orang yang aflah, paling sukses itu adalah man tazakka. Yang pertama, yaitu orang yang mensucikan dirinya. Kemudian yang kedua, ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-15, wa dzakarasma rabbih. Orang yang paling sukses itu adalah orang yang dzakarasma rabbih, menyebut nama Tuhannya, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, fasalla, kemudian dia sholat ya. Nah, ini adalah definisi sukses menurut Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la ya. Ini adalah jawaban orang-orang yang menjawab dari seruan dakwah itu, ya dia akan mendapatkan kesuksesan dengan 3 kriteria ini, yaitu yang pertama adalah mensucikan dirinya. Yang kedua, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah fasalla, maka dia salat ya. Nah, ayat yang pertama ini, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung siapa dia, orang yang tazakka, orang yang mensucikan dirinya. Ya nanti saya jelaskan, belum ya. Man tazakka, apa itu tazakka? Mensucikan ya, mensucikan diri. Itu tazakka ya. Tazakka itu mensucikan. Man tazakka, mensucikan diri ya. Terus kita memang dituntut untuk mensucikan diri ya. Setiap sebelum sholat kita harus wudu, itu kan. Kalau kita nggak wudu ya nggak sah sholatnya. Ya kita dituntut seperti itu, mensuci, ya mensucikan diri, ya dengan sebelum sholat ya kita wudu, ya sebelum baca Al-Quran lebih baik juga kita ambil air wudu, gitu ya. Atau kita membersihkan seluruh badan kita ya dengan mandi besar, ya. Bahkan dalam berpakaian pun sebelum kita menghadap kepada Allah kita dituntut untuk dengan pakaian yang bersih ya. Maksudnya bersih itu ya bersih dari hadas, dari suatu najis yang menempel padanya gitu. Dengan pakaian yang suci intinya ya. Tapi itu kan secara lahiriah. Apakah cukup kesucian itu hanya dalam bentuk sedemikian, hanya bentuk itu saja, secara lahiriah saja? Apakah cukup gitu kan? Kesucian itu hanya bentuknya secara lahiriah saja. Kita punya wudu, kita punya baju yang bersih, kita punya baju putih ya. Apa hanya itu saja kesucian itu? Ya tentunya tidak cukup ya. Yang dimaksud di sini adalah kesucian baik itu secara lahiriah ataupun kesucian secara batiniyah. Kesucian secara lahir maupun kesucian secara batin yang ada dalam hati ya. Nah, terus bagaimana cara
mensucikan secara lahiriah dan batinah itu. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin itu menjelaskan bahwa cara mensucikan diri, ya, secara lahiriah dan batiniah itu di sana ada 3 cara. Yang pertama adalah mensucikan diri dalam hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mensucikan diri dalam hal hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mensucikan diri dalam hal hubungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mensucikan diri dalam hal hubungan kepada sesama manusia. Nah, ini adalah tazakka, suci. Yang pertama, mensucikan diri dalam hal hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dianggap dirinya suci, ya, ketika dia bisa berhubungan kepada Allah, ya, bersih dirinya dari yang namanya asyirku. Jadi orang dianggap hubungannya kepada Allah itu suci ketika dia itu bisa membersihkan dirinya, ya, membersihkan dirinya dari perbuatan syirik, ya. Syirik dalam segala bentuknya, entah itu syirkul asghar ataupun syirkul akbar, entah itu syirik besar ataupun syirik kecil, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, laqad aflaha man tazakka. Man tazakka bima'na tazakka minasyirki. Ya, ini di dalam tafsir yang lain, ya, tafsir At-Tabari mengatakan demikian. Maksud dari mensucikan diri ini adalah mensucikan dari perbuatan syirik. Ya, syirik yang besar, ya. Syirik yang besar contohnya banyak, ya. Apa contohnya, Pak? Syirik yang besar, ya. Apa contohnya syirik yang besar? Ya, menyekutukan Allah. Contohnya menyembah selain Allah. Jadi di sana menganggap bahwa di sana itu ada Tuhan selain Allah. Di satu sisi dia menyembah Allah, tapi di sisi yang lain dia masih meminta-minta kepada selain Allah azza wajalla. Nah, ini adalah syirkun besar. Berkurban untuk selain Allah, ya, memotong hewan untuk lautan, untuk pepohonan, untuk gunung dan lain sebagainya. Itu adalah syirkul akbar, syirik kebesar, ya. Ya, itu kalau orang melakukan hal itu berarti dirinya belum suci, ya, karena belum mensucikan Allah dalam hubungannya, itu belum menjalin hubungan yang suci kepada Allah, ya. Dia masih mengotori dengan perbuatan syirkun akbar, ya. Kalau mau sukses, ya tentunya dia harus mensucikan dirinya dari perbuatan kesyirikan, ya. Ini adalah syirkun akbar. Nah, kalau syirik yang kecil, apa contohnya syirik yang kecil? Ya, syirkul kecil, ya. Syirik kecil itu apa? Ada di sana itu ada syirik besar, ada syirik kecil, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inni akhafu alaikum syirkul asghar, ya. Sungguhnya saya itu takut sekali kalian itu akan tertimpa dengan yang namanya syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, arya. Syirik kecil itu riya, pamer, ya, pamer. Alhamdulillah, ini tanah wakaf dulu, ini tanah saya wakaf ini tanah ini.
akhirnya bisa berdiri sekolah besar dan bisa berjalan dengan demikian rupa, itu seperti itu ya. Ya meskipun dia mengucapkan alhamdulillah, kalau dalam hatinya itu untuk menunjukkan bahwa di sana itu dia itu ada andilnya, itu di sana ada kesyirikan, menghapuskan amal. Atau sum'ah, ada riya, ada sum'ah ya. Sum'ah itu pengen didengar. Oh, ini suara saya sangat bagus sekali ya. Silahkan kalau di internet ya, silahkan like, comment dan share, subscribe ya. Suara merdu sekali gitu. Wah ini ketika didengar kemudian wah masya Allah suara ini ada namanya sum'ah ya, diperdengarkan. Ini juga menghapuskan amal. Amalnya tuh nggak diterima oleh Allah karena apa? Karena pengen dipengedengarkan oleh manusia. Amalnya tidak diterima oleh Allah karena pengen dilihat oleh manusia. Ini namanya syirkul asghar ya, maka kita kalau pengen benar-benar sukses, luruskan niat kita ya, sucikan hubungan kita kepada Allah ya, bersihkan diri kita dari hal-hal yang demikian itu gitu. Nah, apakah cukup membersihkan diri dari kesyirikan kemudian disebut sebagai orang yang beruntung ya, orang yang paling beruntung? Ya belum cukup ya. Selain bersihkan diri dari perbuatan kesyirikan, ya kita juga harus menjauhkan diri, membersihkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat ya. Contohnya apa perbuatan dosa dan maksiat? Ya banyak ya, berzina gitu ya, minum khamar, minum minuman yang memabukkan ya. Itu kita harus bersihkan dari perbuatan seperti itu. Termasuk juga kita harus bisa membersihkan diri dari penyakit tidak mau mengeluarkan zakat ya. Jadi ketika orang punya penghasilan sudah mencapai nisab, kemudian dia enggan untuk mengeluarkan zakatnya, ya dia belum suci, dia belum beruntung ya. Ya, jadi para ulama mufassirin itu dalam menafsirkan ayat ini itu ada dua pendapat. Yang pertama itu man tazakka, tadi sudah saya bacakan ya di dalam tafsir ini, itu sebagian menafsirkan adalah orang yang mengeluarkan zakat, orang yang mengeluarkan zakat ya, termasuk zakat fitrah itu. Tapi sebagian yang lain bukan maksudnya adalah orang yang mengeluarkan zakat, tapi adalah orang yang mensucikan diri ya, mensucikan diri ya. Jadi seperti itu. Jadi pendapat yang lain menyebutkan bahwa yang satunya ya menyebutkan bahwa man tazakka ini bimana tazakka rajulun min malihi, yaitu seorang mengeluarkan zakatnya ya. Jadi ada dua pengertian. Yang pertama adalah mensucikan diri, yang kedua adalah mengeluarkan zakat ya. Ya, kita kembali terhadap penafsiran orang yang mensucikan diri ya. Bahwa Syekh Ibnu Utsaimin itu mengatakan bahwa cara untuk mensucikan diri itu ada berapa hal tadi? 3 hal. Yang pertama apa? Mensucikan diri dalam hal hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang yang kedua, mensucikan diri dalam hal hubungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah masuk waktu sholat, kita break dahulu. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua adalah mensucikan diri dalam hal hubungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Caranya adalah meninggalkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pengen hubungan kita itu suci, hubungan kita itu pengen suci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan maupun ucapan-ucapan, keyakinan-keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan ajaran-ajaran yang tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, baik itu dalam bentuk keyakinan, amalan-amalan, ya, perbuatan-perbuatan, ya, ucapan-ucapan, ya. Apa contohnya kalau keyakinan, Pak? Apa contohnya keyakinan yang tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita? Tahayul, bid'ah, khurafat, ya. Ya. Zaman sekarang ini ada paham namanya agnostik. Pernah dengar agnostik? Agnostik ini bagi anak-anak kampus mungkin sering, orang-orang terutama orang-orang barat, ya. Orang-orang barat itu punya namanya paham agnostik. Jadi ya dia itu ya kalau ditanya, agnostik itu beda sama ateis, ya. Kalau ateis itu apa? Ateis tidak atau apa namanya? Ya. Ateis itu tidak percaya dengan adanya Tuhan, ya kan? Ateis. Tapi kalau agnostik itu percaya dengan adanya Tuhan. Tapi menurut pahamnya bahwa Tuhan itu sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Tuhan itu sudah asik dengan dirinya sendiri sehingga dia tidak mau mengatur manusia. Itu namanya agnostik. Iya, orang-orang barat sekarang ini dan orang-orang ya rata-rata orang-orang kampus, ya. Maksudnya bukan semua tapi sebagian itu ada yang orang yang memiliki paham seperti ini, agnostik. Kalau ditanya, kamu percaya apa sama Tuhan? Ya percaya Tuhan. Tapi kenapa kamu nggak sholat? Wah, sholat itu kan nggak, buat apa sholat itu? Terus keyakinanmu apa? Ya pokoknya percaya sama Tuhan, gitu. Nah, pokoknya Tuhan itu sudah sibuklah dengan urusannya sendiri. Dia itu sudah asik dengan kegiatannya sendiri. Dia nggak usahlah ngatur-ngatur urusan manusia. Manusia itu punya aturan sendirilah, gitu kan? Ngapain bawa aturan-aturan Tuhan? Ngapain bawa agama? Sudah agama itu ya di masjid saja. Agama itu ya sudah di tempat pengajian saja. Nggak ada agama itu masuk dalam gedung pertemuan, itu nggak ada. Jangan bawa-bawa agama. Ini ada indikasi bahwa dia itu termasuki paham namanya agnostik. Ya kalau dari paham agnostik itu nanti akhirnya akan timbul ke paham yang lain. Ada namanya pluralisme, ya kan? Apa pluralisme? Semua agama sama saja. Akhirnya timbul seperti itu. Semua agama sama saja, ya kan? Agama paling ya ujung-ujungnya pengen mencari keselamatan toh, kayak gitu. Semua agama sama saja. Kemudian ngapain juga satu agama dengan agama yang lain saling menyalahkan? Kan sama-sama pengen menuju Tuhan, gitu. Nah ini berawal dari agnostik itu. Ya ini sangat berbahaya, ya. Nah ini kalau seorang pengen dirinya suci, maka dia harus menjauhkan dari paham-paham yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah paham-paham yang aneh yang kita itu ya nggak pernah mendengarnya, gitu kan? Para orang-orang dahulu nggak pernah mendengar paham seperti ini. Ya orang-orang ya seperti inilah, ya. Ada paham agnostik, pluralisme, ya. Dan pluralisme, kemudian ateisme dan lain sebagainya. Ya kita kemudian contoh yang lain adalah paham-paham khurafat. Misalnya mempercayai kekeramatan bulan Suro. Ada nggak, Pak? Bulan Suro ini bulan keramat itu. Bulan sial kalau ngadain acara itu. Jangan ngadain walimah di bulan Suro, nanti keluarganya malah banyak masalah, katanya gitu kan.
atau ya dan lain sebagainya. Contoh-contoh banyak lah. Jadi harus kita bersihkan, sucikan ya. Ya, justru bulan Suro itu kan bertepatan dengan bulan Muharram ya. Bulan Muharram itu justru bulan yang sangat mulia itu kan. Bulan Muharram itu kan bulan pertama bulan Hijriah ya. Bulan yang mulia gitu. Ya justru kalau kita itu mensucikan dari perbuatan, dari keyakinan seperti itu ya, kalau yang lain itu mensucikan, kalau yang lain itu melakukan itu ya nggak apa-apa, kita lakukan saja. Justru kan seneng, ya kan? Ya kan kalau orang lain itu kan mengadakannya misalnya setelah surun apa? Safar itu ya, safar akhirnya orang banyak mengadakan apa jenenge? Hajatan itu kan, hajatannya 3, 2 itu kan orang ngampopinya kan bingung kan, wah neng kene ya kan kalau di bulan Suro nggak ada yang ngadain kan, banyak nanti jadi itu hanya bersanda gitu. Nah itu contoh ya terkait dengan paham-paham yang tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ya, kemudian yang selanjutnya ya kita juga harus mensucikan diri dari hal-hal dari perbuatan-perbuatan yang tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, ya. Yang tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, ya. Ya. Meskipun banyak orang itu melakukannya. Jadi meskipun semua rata-rata orang itu melakukannya, tapi hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, bahkan bertentangan dengan Rasulullah, ya kita harus tinggalkan hal itu. Ya. Dan yang namanya kebanyakan orang itu bukan standar, banyak orang melakukan itu bukan standar kebenaran. Standar kebenaran itu ya harus kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu standar kebenaran. Ya. Orang-orang datang ke laut kemudian nyebar bunga gitu ya, wah kita ikut-ikutan, wah yang lain ikutan, wah ini benar ya, nggak bisa begitu. Yang namanya kebenaran itu ya harus sesuai dengan standar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak bisa dijadikan dan yang namanya orang banyak melakukan itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah, tidak bisa dijadikan sebagai standar. Tapi yang namanya amalan itu harus butuh yang namanya dalil, butuh yang namanya dalil, baik itu dalil Al-Quran, Sunnah ataupun ijtihad para ulama dan lain sebagainya. Nah kemudian yang selanjutnya juga kita kalau pengen kita itu suci, ya kita harus mensucikan hubungan kita kepada Rasulullah, ya, menjauhi perkataan atau ucapan-ucapan atau doa-doa yang tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, ya. Atau mengada-ngada dalam berdoa, ya. Ada mengada-ngada dalam berdoa, Pak? Mengada-ngada dalam berdoa ada? Ya, ada saja ya. Ya ada sajalah berdoa, ya, mengada-ngada itu ya. Menambahkan dengan hal yang aneh gitu ya. Ada beberapa ya waktu itu saya pernah mendengar ada Allahumma kita-kiti, kitra-kitri terus apa gitu. Apanya aneh lah, tidak umum didengar gitu ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan doa dengan yang baik ada di dalam Al-Quran, ya kita gunakan Al-Quran, itu kan lebih baik. Kalau dalam hadis ada, ya kita gunakan dalam hadis, itu kan lebih baik. Misalnya saja kalau sebelum tidur kita membaca zikirnya sangat banyak ya sebelum tidur itu. Selain bismikallahumma amutu wahya, di sana ada sunnah yang lain. Baca apa? Baca ayat kursi, baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, banyak sekali gitu. Belum lagi baca Al-Mulk ya, surah Al-Mulk belum selesai kita suruh merem duluan misalnya gitu. Saking banyaknya zikir itu ya. Ya sudah kita cukupkan dengan hal itu lebih baik ya. Ya kalau nggak hafal ya sudahlah nggak apa-apa. Kalau nggak hafal ya kita gunakan sebisanya saja. Trikul ya sudah kita baca trikul gitu ya. Nah seperti itu ya. Ini yang kedua, yaitu kalau seorang pengen
dia itu beruntung, maka dia harus mensucikan dirinya, hubungannya kepada Rasulullah SAW dari perbuatan yang tidak pernah Rasulullah SAW ajarkan, dari perkataan-perkataan yang tidak Rasulullah SAW ajarkan, ataupun dari keyakinan-keyakinan yang tidak pernah Rasulullah SAW ajarkan. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah mensucikan diri ya dalam hal hubungan kepada manusia, ya, yaitu menjaga lahiriah dan batiniah kita dari hal-hal yang dapat menyakiti orang lain. Lahiriah itu apa? Lahiriah itu hal yang nampak, ya. Sedangkan batiniah itu ya ada dalam batin kita. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda, Ayyul Islami afdal, Ayyul Islamu afdal, ya. Islam apa yang paling utama? Maka Nabi SAW Rasulullah SAW pernah pernah mengajukan suatu pertanyaan, ya. Bukan bertanya, maksudnya Rasulullah pernah mengajukan suatu pertanyaan yang pertanyaan itu nggak mesti dijawab itu. Ayyul Islami afdal, Islam apa yang paling top? Islam apa yang paling jos, kata Nabi. Maka kemudian Nabi melanjutkan, man salimal muslimuna min yadihi min lisanihi wa yadihi, ya. Yaitu orang yang semua orang Islam itu bisa selamat dari gangguan kejahatan lisan dan tangannya, ya. Jadi itu adalah Islam yang paling top, ya, yang paling top. Dia benar-benar bisa menjaga keislaman itu, bisa selamat, ya, lisannya dan kejahatan tangannya, ya. Dalam kata lain, orang Islam tidak boleh menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya, tidak pernah mengganggu orang lain dengan lisan dan tangannya, ya. Kita bisa introspeksi diri dari hal ini, ya. Kita bisa introspeksi, ya, diri kita sendiri, ya. Pernah nggak kita menyakiti orang lain? Jangan jauh-jauh, ya. Orang yang paling dekat dengan kita saja, istri kita saja, pernah nggak kita menyakiti mereka? Pernah nggak kita menyakiti istri kita? Ya, dari kata-kata kita, ya, atau mungkin dari perbuatan kita, gitu. Justru biasanya yang paling sensitif sekali itu adalah orang yang paling terdekat dengan kita, ya, entah itu istri kita, anak kita, bahkan orang tua kita, gitu. Mengucapkan, ya, kata-kata yang bernada tinggi saja atau itu saja sudah, ya, tersinggung, ya. Ya. Jadi kalau kita pernah mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang paling terdekat kita, ya, kita harus cepat-cepat minta maaf kepada mereka. Apalagi istri kita, pasangan kita, gitu, ya, yang hidup serumah dengan kita, ya. Jangan sampai berlarut-larut, gitu. Nah, ini yang ketiga, ya. Orang yang aflah, orang yang paling sukses itu adalah orang yang dapat mensucikan diri dari perbuatan yang tidak baik kepada manusia. Yang paling utama adalah orang yang paling dekat kepada kita, ya, dari istri kita, anak kita, orang tua kita. Kalau orang tua masih hidup, alhamdulillah kita bisa banyak meminta maaf kepadanya, ya. Tapi kalau orang tua sudah nggak ada, apa yang harus kita lakukan? Ya hanya bisa berdoa saja, kan, ya. Istri kita masih ada, ya kita harus banyak syukuri kepada keberadaan istri kita, ya. Kita banyak-banyak bersyukur kepadanya, ya. Banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Kalau ilmu parenting itu mengatakan hubungan kita dengan istri kita itu akan semakin erat, semakin kuat itu kalau semakin banyak dalam satu hari itu semakin sering
jenengan itu memeluk istrinya. Iya, kalau semakin sering jenengan itu memeluk istri, maka hubungan jenengan dengan istri itu semakin erat. Tapi kalau jarang dengan istri jenengan itu dipeluk, itu menunjukkan di sana itu ada kerenggangan hubungan, ya. Apalagi kata-kata ya, semakin sensitif, ya. Iya, seperti itu. Dalam ilmu parenting menyebutkan seperti itu. Oleh karena itu, ya minimal 7 kali peluk istri jenengan, ya. Itu menunjukkan sebagai rasa kedekatannya, ya. Ucapkan terima kasih, ucapkan ya kata-kata yang bisa terbuka antara satu sama yang lainnya. Ini sudah jam 8 ya, kurang ya. Saya kira cukupkan dulu ya, sudah 1 jam kita mengaji ini. Untuk ayat selanjutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah, yaitu di ayat yang ke berapa? Ayat 16 nggih. 15 ya. Saya cukup sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Astaghfiru minkum, astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya, menyelamatkan kita dari azabnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.